Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Tao Wu ini, pembudidaya kimia sedikit pusing. Itu adalah upaya tanpa pamrih, tetapi pertama, dia memiliki tanggung jawab yang berat padanya, dan kedua, dia telah jatuh cinta dengan peri air untuk waktu yang lama, jadi dia hanya bisa membiarkannya. Dewa air mendengus dan mengikuti Lu Qichun, pembudidaya transformasi cemas dan mengikuti dari belakang. Orang-orang yang lewat di kedua sisi diam-diam menonton untuk waktu yang lama, dan hanya setelah ketiga orang itu menghilang, mereka mulai berdiskusi, kebanyakan dari mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Ai, gadis cantik seperti itu akan dibunuh lagi. Keluarga Lu benar-benar tidak berperasaan. Baru-baru ini, sejumlah wanita cantik di kota telah ditangkap oleh tuan muda tertua dari keluarga Lu untuk menghibur teman-teman buruknya dari seluruh dunia. Aku tidak berpikir demikian, kedua orang ini memiliki bantalan yang luar biasa, mereka mungkin murid dari sekte besar, keluarga Lu mungkin tidak berani main-main. Murid-murid dari sekte yang benar-benar besar akan langsung pergi ke kota bulan merah sejak lama, sebagian besar sekte yang tersisa dalam antrean adalah sekte berukuran sedang. Kamu benar, sehari sebelum kemarin, tuan muda dari sekte pedang tari Phoenix, Feng Yi, dan 4 pelayannya yang cantik ditangkap di jalanan, mereka belum dirilis, saya khawatir mereka sudah disiksa sampai mati. Cek, aku tidak berpikir demikian. Mengapa Anda menghela nafas ketika Anda terlihat sangat miskin? Bukankah itu hanya mengatakan bahwa anggur asam karena mereka tidak bisa memakannya? Saya melihat banyak gadis muda berkeliaran di depan Zai Xinglou keluarga Lu setiap hari, mereka tidak sabar untuk dimanjakan oleh tuan muda keluarga Lu. Segala macam suara didengar, masing-masing dengan pendapat mereka sendiri, beberapa menghela nafas, beberapa mencemooh dengan jijik. Setelah beberapa saat, kerumunan bubar. Di sebuah bangunan elegan di kota Fengling, kata-kata, memetik bintang, ditulis dengan cara yang flamboyan, tingginya 1000 kaki dan seseorang bisa memetik bintang-bintang dengan tangan seseorang. Paviliun di bagian paling atas dapat diakses dari semua sisi dan memiliki pemandangan tanpa batas, memungkinkan seseorang untuk memiliki pemandangan panorama seluruh kota. Beberapa pemuda bersandar di pagar, minum dan mengobrol. Salah satu mata mereka berbinar dan berkata dengan penuh semangat, mereka ada di sini. Lingkungan menjadi sunyi, semua orang berhenti minum dan melihat ke kejauhan, mengungkapkan ekspresi aneh. Haha, saudara Qin Yu, bagaimana menurutmu? Pria di sampingnya memiliki wajah tampan dan alis miring, dia adalah tuan muda tertua keluarga Lu, Lu Heng. Pada saat ini, dia berkata dengan ekspresi bangga, keluarga Lu memiliki beberapa status di kota Fengling, bahkan jika kita adalah naga yang menyeberangi sungai, kita masih harus membungkuk dan menyapa mereka untuk menyelamatkan muka. Selain itu, saya sudah memberi mereka wajah yang cukup dengan meminta butler Qichun untuk mengundang mereka secara pribadi. Pria yang matanya dipenuhi kegembiraan memiliki fitur wajah yang berbeda dan kulit putih, matanya menatap ke kejauhan dengan api jahat di dalamnya, dia tanpa sadar menjilat bibirnya dan memuji, cek, penampilan gadis kecil ini bahkan lebih baik daripada Jiang Ruobing, dia hanyalah kecantikan yang tiada taranya. Hehe, bibir Lu Heng melengkung saat dia tertawa aneh, hehe, dari apa yang dikatakan saudara Qin Yu, sepertinya kamu juga meneteskan air liur pada Nona Jiang Ruobing. Petik 2. Meneguk. Qin Wei menelan ludah tetapi masih tidak bisa menenangkan kekeringan di tenggorokannya, dia menyesap teh untuk menenangkan dirinya dan terkekeh, kecantikan adik perempuan Ruobing tidak perlu dikatakan lagi, sayang sekali identitasnya terlalu istimewa, meskipun saudara laki-laki ini lapar padanya, saya hanya bisa melihatnya tetapi tidak dapat menjangkaunya. Petik 2. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak, suara mereka penuh nafsu. Yah, latar belakang sekte Kaok Giok tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Qin Wei menghela nafas, siapa sangka aku bisa bertemu dengan kecantikan yang begitu segar dan halus di kota Fengling, surga benar-benar memperlakukanku dengan baik. Lu Heng menepuk pundaknya dan berkata, kakak, sejujurnya, gadis ini memang terlalu cantik, bahkan aku tersentuh, tapi karena kamu menyukainya, adik laki-laki ini pasti tidak akan berpikir 2 kali.
Hehe, masih pertanyaan apakah aku bisa berhasil atau tidak? Qin Wei memasang tatapan sederhana dan terkekeh, ketika saatnya tiba, aku harus meminta bantuan saudara Lu Heng. Aku akan menyerahkannya padamu, saudara. Lu Heng bertepuk tangan dan tersenyum, karena dia bersedia datang, dia secara alami memberikan wajah kepada keluarga Lu saya. Pria lainnya, Huang Chong dari kota Fengling, tersenyum dan menunjuk ke jalan tidak jauh, yang berkemeja asap giok biru dan yang bergaun merah muda-muda, hanya dua ini malam ini, cuci dan kirim ke kamarku. Cek, saudara Huang Chong, kamu memiliki mata yang tajam dan tangan yang cepat, gadis lugu dan cantik dengan gaun merah muda-muda itu mungkin baru berusia 12 tahun, bukan? Awalnya saya ingin memilih, jadi saya akan membiarkan Anda memilikinya. Petik 2. Tiga pedang Zhong Sunyu tertawa ringan dan menunjuk ke bawah, kedua wanita berbaju putih itu tampaknya adalah seorang guru dan murid, mereka terlihat bagus, saya akan memilihnya. Heng terfokus saat dia menatap ke kejauhan, dengan penglihatan mereka, mereka bisa dengan jelas melihat wajah wanita itu dalam jarak beberapa ribu meter, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, saudara Sunyu, kamu memiliki mata yang bagus, kedua gadis itu tampaknya telah berlatih dalam teknik tubuh lunak, cek, angka-angka itu sangat halus saat disentuh, kamu benar-benar beruntung. Hahaha, jika kita berbicara tentang keberuntungan dengan wanita, siapa yang bisa dibandingkan dengan kakak Qin Wei hari ini? Kerumunan itu tertawa terbahak-bahak, Qin Wei juga sangat gembira, dia menatap dewa air yang mendekat dan merasakan tubuhnya terbakar. Beberapa tuan muda lainnya juga mulai memerintahkan, seniman bela diri keluarga Lu di belakang mereka tertawa terbahak-bahak dan mengunci semua piring dengan indera ilahi mereka sebelum terbang turun untuk membantu tuan muda dengan pekerjaan mereka. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki datang dari koridor. Semua orang tersenyum dan melihat ke pintu masuk koridor, sosok cantik itu muncul di depan semua orang, dia seperti angin musim semi, menyegarkan hati semua orang. Lu Heng tercengang, peri air di depannya lebih dari 10 kali lebih cantik daripada saat dia melihat ke atas. Sebelumnya, dia hanya melihat penampilannya, tetapi sekarang, temperamennya yang luar biasa dan serius memukul wajahnya, seperti peri yang turun ke dunia fana. Dia bukan satu-satunya, orang-orang lainnya juga tercengang, mata mereka terbelalak. Meneguk, suara Qin Wei menelan ludahnya datang dari tenggorokannya. Lu Heng segera kembali sadar dan hatinya tenggelam, dia sangat kesal dan menyesal. Dia melirik Qin Wei dari sudut matanya dan lapisan kabut muncul di matanya, kecantikan yang tak tertandingi seperti itu pasti miliknya, dia tidak bisa memberikannya kepada kodok ini. Namun, pembuluh darah di lehernya menonjol, dan tangannya mengepal erat. Tuan muda tertua, kami telah membawa dua tamu terhormat. Lu Qichun melihat ekspresi semua orang dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, pemuda itu penuh semangat dan waspada. Dewa air memandang kerumunan dan matanya yang indah tiba-tiba menyipit, jejak kemarahan muncul di alisnya. Lu Heng mengepalkan tangan kanannya dan terbatuk berat, kepala-kepala pelayan, terima kasih, kedua teman saya Lu Heng, tuan muda dari keluarga Lu di kota Fengling, saya minta maaf atas undangan saya yang tiba-tiba, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Meskipun dia mengatakan bahwa mereka adalah dua teman, matanya tertuju pada peri air dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat pembudidaya transformasi. Tuan muda lainnya juga sadar, mereka semua menyingkirkan penampilan mereka yang sulit diatur dan mengungkapkan penampilan mereka yang tampan, lembut, dan elegan. Lu Qichun hampir tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat ini, tetapi dia menahannya sejenak, dia diam-diam menatap dan berkata perlahan dengan suara rendah, Tuan muda, keduanya adalah teman Li Yunxiao, mereka mengatakan mereka mencarinya di kota. Li Yunxiao, seluruh tubuh Lu Heng bergetar saat jejak ketakutan melintas di hatinya, nama ini terlalu sensitif, ekspresi semua orang berubah drastis, dan otak mereka yang telah terkorosi oleh sperma tiba-tiba sedikit sadar. Apakah Li Yunxiao di kota Fengling? Tanyanya heran, apakah dia di kota Fengling? Petik 2. Dewa air menekan rasa jijik yang dia rasakan terhadap orang-orang ini dan mengangguk, dia pasti, Anda adalah penguasa muda kota Fengling, saya harap Anda dapat membantu saya menemukannya. Suara merdu seperti lonceng perak itu membuat seluruh tubuh orang menjadi lembut, mereka menelan air liur mereka lagi dan pikiran mereka dipenuhi dengan sperma lagi.
Lu Heng juga melupakan kepekaan Yun Xiao, dia memutar matanya dan membuat rencana, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak diam-diam senang saat dia berkata, karena Yun Xiao ada di kota Fengling, ini masalah besar, aku akan membutuhkan kerjasamamu, bawa mereka ke mansion dulu, kepala pramugari, aku akan segera ke sana. Dia bisa menggunakan masalah ini untuk membebaskan peri dari tangan Qin Wei, dan kemudian menjatuhkannya dengan paksa ketika mereka tiba di rumah keluarga Lu, dia bisa bersenang-senang terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menginterogasi Yun Xiao tentang hal itu, mungkin dia bahkan bisa mengalahkan Yun Xiao di sepanjang jalan dan mendapatkan pahala besar. Ketika dia memikirkan hal ini, dia sangat bersemangat sehingga tubuhnya bereaksi. Tunggu, Yun Xiao. Qin Wei berteriak dengan tegas, keduanya hanyalah teman Yun Xiao, apa hubungannya mereka dengan dia? Lebih baik bertanya dengan jelas sebelum kita berbicara. Saudara Qin Yu, Lu Heng mendengus sedih, Anda harus tahu betul siapa Li Yun Xiao itu, jika Anda melewatkan kesempatan untuk menangkapnya, Anda harus memikul tanggung jawab yang besar, ketika saatnya tiba bagi kota bulan merah untuk menyalahkanmu, apakah kamu bisa memikul tanggung jawab? Qin Wei melihat bebek di mulutnya dan menolak untuk melepaskannya, dia berkata dengan dingin, dia hanya Li Yun Xiao, selama aku menganggukkan kepala, klan Jade Tot akan membantu kita menangkapnya, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Wajah semua orang menjadi gelap, berpikir bahwa ini terlalu besar bualan. Tangkap, apa maksudmu dengan itu? Para elementalis kimia telah lama menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tatapan orang-orang ini, mereka sudah waspada terhadap mereka, tetapi sekarang mereka sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Hehe, apa maksudmu? Karena kamu adalah teman Yun Xiao, Qin Wei mencibir, tidakkah kamu tahu bahwa dia telah dicari oleh seluruh dunia di kota bulan merah? Petik 2. Apa? Li Yun Xiao dicari? Dewa air terkejut dan langsung terlihat cemas, kapan ini terjadi? Lalu apa yang harus dia lakukan? Dia tidak akan dalam bahaya, kan? Penampilannya yang cemas dan menyedihkan membuat hati orang beriak, dan suara orang menelan air liur mereka datang dan pergi. Haha, jangan khawatir, Nona. Qin Wei bahkan lebih gembira dan tubuh bagian bawahnya mulai bereaksi, dia menepuk dadanya dan berkata, saya adalah Master Sekte Muda dari Sekte Kuk Giok di wilayah utara, dan bahkan kota bulan merah memiliki hubungan yang baik dengan sekte saya, jika saya berbicara untuk Yun Xiao, kota bulan merah kurang lebih akan memberi saya wajah, dan mungkin mereka akan mengambil kembali surat perintah penangkapan, tapi berbicara untuk Li Yun Xiao adalah bantuan yang sangat besar, katanya dengan tatapan bermasalah, saya tidak mengenalnya, jadi mengapa saya membantunya tanpa alasan? Petik 2. Dewa air terkejut, itu benar, dia mengulangi, kamu tidak mengenal Yun Xiao dengan baik, mengapa Anda membantunya tanpa alasan? Petik 2. Melihat bahwa dia sangat pengertian, Qin Yu senang dan tersenyum elegan, tapi aku merasa seperti teman lama denganmu pada pandangan pertama, jadi mengapa kita tidak menjadi teman? Demi Anda, saya bersedia membantu Anda dengan bantuan besar ini. Benarkah? Mata Dewa Air berbinar, dan dia berkata dengan gembira, kamu bersedia membantu Li Yun Xiao hanya karena dia temanmu. Petik 2. Tentu saja, untuk teman-teman, aku, Qin Wei, selalu bersedia mempertaruhkan hidupku. Qin Wei menepuk dadanya dengan percaya diri, menunjukkan perasaan heroik mengorbankan dirinya untuk orang lain. Lu Heng mengutuk dalam hatinya, apa maksudmu dengan mempertaruhkan nyawamu untuk seorang teman? Anda menikam teman Anda 2 kali untuk seorang wanita. Li Yun Xiao sudah lama dicari oleh kota bulan merah, katanya dingin, klan Kodok Giok berada di wilayah utara, bagaimana mereka bisa sedekat keluarga Lu dengan kota bulan merah? Saudara Qin Yu tidak dapat membuat keputusan tentang masalah ini, biarkan adik laki-laki ini membuat keputusan. Wajah Qin Wei menjadi gelap dan dia mendengus marah, keluarga Lui dekat dengan kota Red Moon, tetapi kekuatan mereka terbatas, bisakah mereka memengaruhi keputusan kota Red Moon? Interaksi antara sekte besar tidak didasarkan pada persahabatan, tetapi pada kekuatan. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, bahkan jika kamu berlutut dan menjilat sepatu bot kota bulan merah, mereka tidak akan peduli padamu. Kamu pengecut, Qin Wei, beraninya kamu memfitnah keluargaku. Lu Heng marah, karena pihak lain telah berbicara sejauh ini, dia tidak memberinya wajah sama sekali, dia langsung mengejek,
Hehe, klan kodok giok memang kuat. Begitu kota bulan merah menekan mereka, mereka dengan patuh mengirim Jiang Ruobing keluar bahkan tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi Qin Wei menjadi dingin dan niat membunuh keluar dari matanya. Kamu burung bodoh yang hanya tahu cara bermain dengan wanita sepanjang hari, apa sih yang kamu tahu? Sepotong sampah di level Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan kepentingan sekte besar sepanjang hidup Anda. Keduanya berselisih dan segera menjadi bermusuhan, aura mereka menjadi tegang, dua kekuatan yang sangat kuat saling terjalin dan saling menekan, seluruh Zaising Lou mulai bergetar. Tuan muda lainnya semuanya tercengang dan bingung, baru saja, mereka berdua masih berbicara dan tertawa, minum dan mengobrol dengan riang, bagaimana mereka tiba-tiba berubah menjadi bermusuhan. Dan itu bahkan merupakan pertempuran hidup dan mati. Aku tidak akan memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengannya dalam hidup ini, dan kamu juga tidak akan pernah. Lu Heng menjawab dengan dingin. Kepala-kepala pelayan Qicun, turunkan dia. Alis Lu Qicun sedikit berkerut, dia bertanggung jawab untuk menerima dan melayani popinjai muda ini, jadi dia secara alami tidak bisa impulsif seperti mereka. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat menekannya saat dia berkata, "Dua tuan muda, tolong jangan impulsif, kita semua memiliki niat baik dan ingin membantu wanita muda ini, bagaimana kita bisa melukai hubungan kita karena ini?" Di bawah tekanan Lu Qicun, kekuatan keduanya yang melonjak langsung bubar dan mereka terpaksa mundur. Terutama Qin Wei, ekspresi terkejut melintas di wajahnya, dia hanya ingat bahwa ini adalah wilayah orang lain, meskipun dia tidak percaya bahwa keluarga Lu akan berani membunuhnya, dia takut dia akan bertemu dengan beberapa orang yang tidak berotak yang benar-benar akan membunuhnya. Semua sperma di benaknya hilang, dan dia mendengus berat. Ekspresi wajah Lu Heng juga berubah, dan dia menjadi jauh lebih jernih, meskipun keluarga Lu tidak memiliki banyak kontak dengan sekte kodok giok, kekuatan keseluruhan mereka masih lebih kuat daripada keluarga Lu, jadi mereka tidak perlu merekrut musuh besar tanpa alasan. Mereka berdua terdiam, dan lantai atas majlis sunyi. Pembudidaya kimia menyilangkan tangannya di depan dadanya dengan dingin dan mencibir, orang-orang ini, termasuk Lu Qicun, hanyalah semut di matanya, dia bisa membunuh mereka semua dalam hitungan menit. Kamu mencari Li Yun Xiao, Nona, kata Lu Qicun, selama dia berada di kota Fengling, keluarga Lu pasti akan dapat menemukannya, adapun kota bulan merah, selama sekte kodok giok dan keluarga Lu menjadi perantara untukmu pada saat yang sama, tidak akan ada masalah. Ya, itu benar, tidak banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh sekte kodok giok saya. Qin Wei berjalan menaiki tangga dan mulai membual lagi. Itu bagus, apakah kalian benar-benar bersedia membantuku? Kata Dewa Air dengan gembira. Lu Heng berpikir, mengapa gadis ini begitu polos dan mudah ditipu? Tatapan gelap melintas di matanya saat dia berkata, tentu saja aku bersedia. Mengapa Anda tidak kembali ke rumah saya bersama saya dulu, dan saya akan mengirim seseorang untuk mencari Yun Xiao, lalu mengirim surat ke kota bulan merah untuk meminta mereka menarik perintah penangkapan dan membiarkan Yun Xiao pergi. Bagaimana menurutmu, Nona? Biarkan dia pergi. Mengapa Anda ingin mereka merilisnya? Kegembiraan di wajah Dewa Air menghilang, dan tatapan dingin melintas di matanya, karena mereka menginginkan Li Yun Xiao, kita akan pergi dan menghancurkan mereka. Tuan muda Qin Wei, Tuan muda Lu Heng, saya pasti akan berteman dengan kalian berdua, tolong kirim beberapa ahli untuk mengikutiku untuk menghancurkan kota Red Moon. Keheningan, semuanya sunyi. Suara semua orang benar-benar hilang, dan mereka semua tercengang. Meneguk, Lu Heng menelan ludahnya dan berkata, Nona muda, kamu, apa yang baru saja kamu katakan? Musnahkan kota Red Moon. Wajah Dewa Air itu serius saat dia berkata, ya, beraninya kota bulan merah menyerang Yun Xiao. Kita semua adalah temannya, jadi tentu saja kita harus membantunya menghancurkan kota bulan merah. Meneguk. Sekarang, semua orang mengerti bahwa peri ini tidak normal. Sangat disayangkan bahwa gadis cantik seperti itu memiliki masalah mental. Namun, itu tidak mempengaruhi kesenangan kita, pikir semua orang dengan nafsu di benak mereka. Qicun berbinar dan dia tersenyum, kata-kata Nona muda benar, yang ini telah mengirim beberapa orang ke sini, jadi saya meminta wanita muda untuk menunggu di sini sebentar. Oke, silakan, terima kasih. Dewa Air sangat gembira saat dia bertepuk tangan dan memuji.
Ayo, Nona, silakan duduk di sini. Lu Heng secara alami memahami pikiran Lu Qichun dan tersenyum juga, dia buru-buru menyapanya dengan hangat dan memesan segala macam buah langka dan berharga untuk disajikan. Dewa air tidak berdiri di upacara dan mulai makan dengan gembira, dia jarang mencicipi berbagai buah roh di benua itu, dan sepertinya itu sesuai dengan nafsu makannya. Lu Heng tercengang, jika dia tahu bahwa wanita ini sangat tidak bermoral, bukankah itu akan menyelamatkannya dari banyak masalah dengan langsung memasukkan obat yang kuat ke dalam teh? Satu-satunya hal yang diwaspadai semua orang adalah pembudidaya transformasi tanpa ekspresi, wajahnya dingin dan matanya tampak seperti sedang melihat orang mati, yang membuat orang merasa tidak nyaman. Pada saat ini, seorang seniman bela diri berlari dan berkata, wanita yang disukai tuan muda telah menetap, dan semua jenis alat peraga telah diatur sesuai dengan minat tuan muda. Apa maksudnya? Seluruh ruangan di lantai atas menjadi sangat sunyi, hanya pertanyaan Daffodil Daydream yang bisa didengar. Ekspresi pembudidaya kimia berubah, niat membunuh yang marah melonjak, seketika, aura menakutkan menyebar, menjebak semua orang di dalamnya. Semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam Ice House, wajah mereka berubah menjadi hijau pucat saat mereka melihat pembudidaya kimia dengan kaget, mereka tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Lu Heng membuat keputusan cepat dan bergegas maju, dia menggunakan semua kekuatan esensinya dan menamparkan. Seniman bela diri itu tidak dapat bereaksi tepat waktu, kepalanya dipukul dengan keras, dan bahkan sebelum dia bisa berteriak, kepalanya meledak seperti melon. Darah menyembur ke udara, dan tubuhnya melesat keluar dari gedung seperti anak panah, menghilang. Lu Heng bertepuk tangan dan tersenyum pada mereka berdua, dia seorang psikopat, saya tidak mengenalnya. Dewa air mengedipkan matanya, dan cahaya keemasan muncul di sekitar pupilnya, Anda sudah membunuhnya, dia seorang psikopat, dia cukup menyedihkan. Ying Luo, tidak apa-apa, dia sudah mengigau, tidak ada gunanya hidup. Lu Heng menggumamkan beberapa patah kata sebelum Dewa air memakan buah roh dan mengangguk. Elementalis kimia juga menarik auranya, tetapi tatapannya menjadi semakin dingin, matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang mematikan. Matanya yang acuh tak acuh tiba-tiba berkedip dengan cahaya tajam, dan pupil matanya menyusut. Di luar gedung, sosok tiba-tiba berkedip-kedip di langit, dalam waktu beberapa napas, mereka telah membentuk pengepungan yang padat, sekilas, ada lebih dari 100 orang. Mata Dewa Air berbinar dan dia berkata dengan gembira, begitu banyak orang, terima kasih semua. Keberanian Lu Heng tiba-tiba meningkat saat ekspresinya berubah, dia tertawa terbahak-bahak, haha, tidak perlu berterima kasih padaku, membantu orang lain adalah akar kebahagiaan. Hahaha, tuan muda lainnya juga tertawa terbahak-bahak, bahkan Qin Wei mencibir, tetapi dengan lapisan Vulture ekstra. Dia bertekad untuk mendapatkan kecantikan peri air, begitu keluarga Lu mendapatkannya, dia akan segera pergi ke ayahnya dan memintanya untuk secara pribadi menekan keluarga Lu untuk mendapatkan gadis ini. Dia sudah menghitung di dalam hatinya bahwa dia harus segera pergi, semakin lama wanita ini berada di tangan Lu Heng, semakin banyak bahaya yang dia hadapi. Meskipun ada banyak dari mereka, mereka semua sangat lemah, bisakah mereka menghancurkan kota bulan merah? Dewa air mengerutkan kening, dia mengungkapkan ekspresi curiga. Haha. Tentu saja tidak cukup untuk menghancurkan kota bulan merah, tapi itu lebih dari cukup untuk menghancurkan kalian berdua, saya pikir otak wanita muda juga sakit, ayo, datanglah ke pelukan kakak laki-laki dan aku akan mentraktirmu. Hahaha, Lu Heng tertawa terbahak-bahak, terutama setelah dua kaisar bela diri bintang 5 dari klan Lu memasuki paviliun. Hahaha, orang-orang lainnya juga tertawa terbahak-bahak, tatapan mereka semua mengukur Dewa Air tanpa pengekangan. Dewa Air segera mengerti dan berkata dengan malu, aku tahu, kamu berbohong padaku, kamu orang jahat. Elementalis kimia menyeka keringat dinginnya dan berpikir, kamu baru saja mengetahuinya. Reaksimu sangat lambat, orang jahat, haha, jika kamu mengatakan kakak laki-laki buruk sekarang, aku akan membuatmu memanggilku kakak laki-laki nanti, haha. Lu Heng tertawa cabul dan mulai berfantasi tentang kesenangan mendapatkan peri air, dia merasakan semburan panas di tubuhnya dan tenda di bawah terangkat tinggi. Mati, tanpa menunggu instruksi Dewa Air,
pembudidaya transformasi meludahkan sepatah kata pun, sebuah cahaya melintas di langit dan dia menyerbu ke depan, muncul di depan Lu Heng. Retakan. Tindakannya secepat kilat, sebelum kerumunan bisa bereaksi, dia sudah meraih leher Lu Heng dan mematahkannya dalam sekejap. Ah! Semua orang langsung tercengang dan membatu, seluruh paviliun segera jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Kepala Lu Heng masih tergantung di lehernya, tapi terkulai, matanya menonjol keluar, dan dia benar-benar tidak bernyawa. Otak semua orang hancur, dan mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tuan muda tertua dari keluarga Lu telah begitu lincah dan hidup beberapa saat yang lalu, melompat-lompat dan berteriak bahwa dia ingin bersenang-senang, tetapi dia telah menjadi ikan mati dalam sekejap. Terutama para ahli dari keluarga Lu, mereka semua terbangun dari keterkejutan dan merasa seperti jatuh ke gudang es. Tuan muda tertua sudah meninggal, dan tidak ada dari mereka yang bisa lepas dari tanggung jawab. Ark, kau harus mati. Dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri Bintang 5 di garis depan langsung meledak, aura mereka naik dan langsung meledakkan seluruh Zai Xinglou. Aku ingin tahu siapa yang pantas mati. Pembudidaya kimia tertawa dingin, mereka berdua adalah yang terkuat di antara orang-orang yang hadir, tetapi mereka masih seperti semut di matanya. Dia sudah sangat marah, beraninya dia berfantasi tentang wanita yang dia cintai di depannya. Dia akan membunuhnya 100 kali. Sayangnya, Lu Heng tidak tahan dibunuh dan mati dengan lehernya yang ringan. Dia juga menyesal membiarkan orang ini pergi begitu mudah. Sekarang, ini adalah waktu yang tepat untuk membunuh seluruh keluarga Lu. Kamu berani membunuh tuan muda tertua keluargaku. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkanmu. Hati Lu Qichun juga menjadi dingin, dan dia bergegas dengan marah. Haha, lelucon apa? Hanya kamu kentang goreng kecil, duduk di kota Fengling dan melihat ke langit, tidak tahu luasnya laut dan langit. Pembudidaya kimia tertawa terbahak-bahak, dan aura pembunuh di tubuhnya meningkat menjadi ekstrim. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menggambar lingkaran di udara dengan tangan kirinya. Kemudian, ia meluncurkan dua serangan terpisah ke arah dua penguasa bela diri bintang 5. Basis kultivasinya sebagai Kaisar Bela Diri Bintang 8 tidak berada pada level yang sama dengan lawannya. Kaisar Qi yang luas langsung menekan mereka berdua, dan mereka tidak bisa bergerak. Ah! Tekanan ini, kamu adalah tertinggi bela diri tingkat tinggi. Salah satu dari mereka berteriak ngeri, dalam sekejap mata, tinju dan telapak tangan pembudidaya kimia mendarat di mereka berdua, langsung meledakkannya berkeping-keping. Ah! Orang-orang di sekitarnya tercengang, mereka berdiri di langit dengan linglung. Kaisar bela diri tahap menengah yang biasanya tinggi dan perkasa dan di luar jangkauan dihancurkan sampai mati seperti semut. Tidak bagus. Dia adalah tertinggi bela diri tingkat tinggi, lari. Tidak diketahui siapa yang berteriak, tetapi semua orang segera berpencar ke segala arah. Kamu ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Pembudidaya kimia tertawa dingin, dia seperti dewa kematian yang baru saja keluar dari neraka. Dia melepaskan Kaisar Qi yang besar dan semua orang tercengang, tidak ada yang bisa bergerak. Kelima jarinya saling rapat, dan telapak tangannya berubah menjadi pedang, menebas dari langit. Setiap kali dia mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, beberapa orang akan berteriak dan mati. Hehe, wajah elementalis kimia memerah, seolah-olah dia menikmati perasaan dihakimi, melihat ketakutan dan keputusasaan di mata manusia, dia merasa lega. Yang mulia, tolong tunjukkan belas kasihan. Lu Qichun berkata dengan panik, kami buta untuk memiliki desain pada Anda, kita memang pantas mati, namun, keluarga Lu adalah kekuatan pengikut Kota Bulan Merah, saya harap Yang Mulia akan mengampuni kami demi Kota Bulan Merah. Saya Tuan Muda dari Sekte Kodok Giok, Qin Wei memohon, sekte saya sangat kuat, tolong selamatkan nyawaku, Tuhanku. Segera, yang lain juga mulai memohon belas kasihan. Dalam sekejap, langit dipenuhi dengan teriakan minta belas kasihan. Hati Lu Qichun dipenuhi dengan kecemasan, dia melihat ke kejauhan dari waktu ke waktu, mencoba yang terbaik untuk menunda waktu, berharap dapat menarik perhatian klan. Pada saat ini, patriark keluarga Lu, Lu Ziyuan, dan master sekte dari Sekte Kodok Giok, Qin Shi, serta beberapa master sekte lainnya, sedang dalam sebuah pertemuan. Selama mereka bergegas, dua orang di depan mereka akan dieksekusi. Pembudidaya kimia memandang Dewa Air dengan ragu-ragu, menanyakan pendapatnya.
Wajah Dewa Air sedingin es, dia berkata dengan dingin, mereka tidak hanya orang jahat yang ingin menggertakku, tetapi mereka juga pengikut kota bulan merah, dan mereka juga akan menyakiti Yun Xiao, bunuh mereka semua. Iya, ya, jawab pembudidaya kimia, niat membunuh di tubuhnya melonjak dan tanduk tumbuh dari bakso di dahinya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan api emas. Api berubah menjadi gambar ganas dan menyebar ke langit, langsung menelan semua orang, jeritan naik dan turun, dan dalam beberapa napas, semua orang menjadi tenang. Ada cahaya keemasan yang sangat kuat di dalam api, seperti matahari yang meledak, menyilaukan mata orang. Selain itu, Zai Xinglou berada di posisi tinggi. Dalam sekejap, semua orang di kota melihat ke atas dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Pembudidaya transformasi pulih dari keadaan setengah iblisnya dan berkata, "Adik muda, kami sudah membunuh mereka semua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena kita tidak ada hubungannya, ayo pergi ke rumah tuan kota dan bunuh semua orang dari keluarga Lu." Dewa Air berkata dengan tatapan dingin. Elementalis kimia mengerutkan kening tetapi tidak membantah, sebaliknya, dia sedikit mengangguk. "Siapa yang begitu berani? Kamu berani membunuh orang-orang keluarga Luku?" Raungan memekakkan telinga terdengar, di kejauhan, beberapa sinar cahaya melesat ke langit, dalam beberapa belokan, mereka tiba di luar Zai Xinglou. Beberapa aura kuat melonjak masuk dan mengelilingi Zai Xinglou, ekspresi pembudidaya kimia dan air abadi sedikit berubah, tidak ada kekurangan ahli di antara aura ini. "Di mana anakku?" Salah satu pria memiliki alis tebal dan mata besar, dia memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dia adalah Qin Shi, Master Sekte dari Sekte Kodok Giok. Dia mengamati tempat itu dengan indera ilahinya dan menemukan bahwa hanya ada aura pembudidaya transformasi dan air abadi di menara pemetik bintang. Dia langsung memiliki firasat buruk. "Di mana anakku?" Pria parubaya lainnya juga berteriak, wajah mereka tertutup embun beku dan ekspresi mereka sangat dingin. Lu Ziyuan juga marah, dan perasaan buruk yang sama menyebar di hatinya. Dia dengan paksa menekan fluktuasi emosional yang besar dan menggertakkan giginya. "Siapa kalian berdua? Di mana anakku?" "Ratusan orang barusan telah dibakar menjadi abu," kata Dewa Air dengan dingin. "Saya ingin tahu apakah putra Anda ada di dalam." "Apa?" Beberapa orang di langit merasa pusing, mereka merasa matahari di langit sangat menyilaukan, dan mereka merasa seperti akan jatuh. "Ah, Wei, kalian semua pantas mati." Qin Shi meraung sedih dan marah, dia bergegas ke gedung dalam sekejap, sabuk di pinggangnya dilepaskan dan berubah menjadi pedang sepanjang 3 kaki, yang diarahkan ke tenggorokan Hua Xiu. Aura di tubuhnya meledak seperti bahan peledak, dan seluruh bangunan berubah menjadi debu. "Kakak muda, hati-hati." Pembudidaya kimia terkejut, aura orang ini tidak kalah dengan miliknya, dia juga seorang kaisar bela diri bintang 8, dia tidak berani lambat dan segera berubah menjadi iblis, seluruh tubuhnya ditutupi sisik dan 5 cakarnya yang tajam dicengkeram. Dengan keras, dia mengepalkan pedang di tangannya dan memblokir semua momentum pedang. Qin Shi dikejutkan oleh kekuatan tubuh pihak lain, tetapi kesedihan dan kemarahan yang besar membuatnya mengabaikan keselamatannya sendiri. Dengan raungan keras, tangan kanannya bergetar, dan jimat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak, tangan kirinya meraih udara dan berubah menjadi pedang di telapak tangannya, menebas langsung ke udara. Elementalis kimia mendengus dingin, dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan dan pola hitam beriak dari telapak tangannya dan menyerang ke atas. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan di udara, membentuk tekanan roh yang sangat kuat yang menyebar. Keduanya menderita serangan balik yang sangat besar, tetapi karena tangan kiri pembudidaya transformasi mencengkeram erat pedang yang lain, kejutan memasuki tubuh mereka dan mereka tidak bisa membubarkannya, mereka harus menanggung semuanya. Qin Shi mengerang teredam, dan bau darah menyembur keluar dari tenggorokannya. Setelah 2 gerakan, dia mengerti bahwa tingkat kultivasi pihak lain hampir sama dengan miliknya, tetapi tubuh fisiknya jauh lebih unggul. Jika mereka terus bertarung, dia akan kalah tanpa ragu. Pembudidaya kimia diguncang oleh gaya mundur, sisik di tubuhnya mengeluarkan suara gemerisik dan menghancurkan semua kekuatan. "Hehe, pergi ke neraka." Tatapan galak melintas di matanya, tubuhnya yang kuat bergetar, dan ekor besar muncul di udara, langsung berayun. Seluruh ruang bergetar, dan retakan hitam besar muncul, kemudian,
itu berubah menjadi retakan tipis padat yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar. Ekor raksasa seperti besi itu ditampar di tempat. Qinzi berkeringat dingin. Jika dia terkena ekor ini, dia akan lumpuh bahkan jika dia tidak mati. Pada saat kritis, teriakan keras terdengar, satu pedang salju menelan celah biru. Lu Ziyuan menjadi satu dengan pedangnya, dan pedang biru Qi menebas ekor panjang itu. Ledakan, itu menembakkan langit yang penuh dengan cahaya keemasan, tangan Lu Ziyuan bergetar, dan pedang panjangnya hampir jatuh dari tangannya. Dia juga sangat terkejut, dia takut hanya dia dan Qinzi yang bisa menekan alien di depannya, siapapun yang melawannya sendirian akan berakhir. Qinzi menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat membentuk segel dengan tangan kirinya, beberapa kaltrop besi muncul di udara dan tiba-tiba melesat keluar. Desir, haha, lelucon apa, tubuh Tuhan ini bahkan lebih tangguh daripada persenjataan mendalam tingkat ke-9. Wajah pembudidaya kimia penuh dengan penghinaan, dia melepaskan pedang panjang di tangan kirinya, menyilangkan tangannya di depan dadanya, dan melayang ke belakang. Ekornya yang panjang meringkuk di belakangnya dan dia tiba-tiba mengayunkannya ke kaltrop besi. Ledakan, bang, 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 ledakan. Sebanyak 7 suara tabrakan logam terdengar, kaltrop besi tidak memantul, tetapi semuanya menempel di ekor panjang. Apa? Pembudidaya kimia terkejut, dia melihat ke atas dan melihat bahwa 7 kaltrop terjepit di antara celah sisik di ekornya dan tampaknya tersusun dalam pola tertentu. Berat. Jejak ejekan muncul di sudut mulut Qinzi, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan berteriak. Ekor panjang tiba-tiba jatuh, membawa tubuh pembudidaya transformasi turun dari langit. Apa ini? Elementalis kimia terkejut, dia merasa seolah-olah ekornya ditekan oleh kekuatan tak terbatas dan ditarik ke bawah. Pertempuran mereka telah menarik perhatian banyak orang di kota Fengling, ketika mereka melihat orang jatuh, tanah menyebar seperti semut. Ledakan. Debu beterbangan dari tanah, dan lusinan jalan hancur dalam sekejap. Kaltrop Iron Rock Master Sekte Qin memang kuat, bisa menahan semua makhluk hidup. Qinzi berkata, benda ini terbuat dari batu besi bumi, itu tidak terlalu kuat dengan sendirinya, hanya saja ia membentuk yin dan yang dengan tanah, atribut buminya biasanya disegel, setelah dilepaskan, itu seperti dua kutub medan magnet, dan langsung tersedot oleh bumi. Tidak peduli apa, orang ini telah ditekan, Lu Ziyuan menghela nafas lega, dan rasa takut yang tebal melintas di matanya, jika aku tidak menerobos ke alam bintang 8 baru-baru ini, aku mungkin tidak akan bisa memblokir kekuatan ekornya sekarang. Jangan ceroboh, kita hanya akan benar-benar selesai jika kita turun dan membunuhnya. Mata Qinzi mengungkapkan kabut yang kejam, memikirkan kematian menyakitkan putra tercintanya, dia ingin menusuk pembudidaya transformasi sampai mati. Lu Ziyuan juga merasakan hal yang sama saat dia merasakan sakit yang menyayat hati, dia dengan dingin berkata kepada orang-orang di kejauhan, kalian, turunkan wanita ini. Aku akan pergi dengan pemimpin Sekte Qin untuk membunuh iblis itu. Lu Ziyuan dan Qinzi segera terbang ke bawah, sementara master sekte lainnya dan para ahli dari keluarga Lu berkerumun menuju air abadi. Aku tidak semudah dihadapi sebagai pembudidaya transformasi. Lingkaran emas muncul di mata Dewa Air, dia membentuk segel tangan di tubuhnya, dan sinar cahaya keemasan muncul di tubuhnya, dia menginjak awan dan mengenakan mahkota emas, dia mengangkat pedangnya dan menusuk ke arah kerumunan. Ledakan, bumi bergetar dan semua jenis cahaya menyala. Ekor panjang pembudidaya kimia ditekan oleh 7 kaltrop dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dia hanya bisa berdiri diam dan membiarkan Qinzi dan esensi tanamannya yang berirama menyerangnya. Meskipun mereka berdua bergabung dan pedang mereka seperti pelangi, tubuh pihak lain tampaknya tidak bisa dihancurkan, dan hanya luka dangkal yang tersisa. Pembudidaya kimia juga sangat marah, dia bahkan lebih khawatir tentang Dewa Air di langit, jadi dia mengalihkan sebagian besar perhatiannya padanya. Brengsek, melihat semua orang menyerang Dewa Air, dia sangat marah, dia memuntahkan api emas yang berubah menjadi panah tajam dan melesat ke langit. Petik 2. Semua jenis jeritan naik dan turun di langit, dan sejumlah besar orang meninggal. Kemarahan Qinzi dan Lu Ziyuan melonjak ke langit, mereka tidak hanya marah, tetapi mereka juga marah karena malu, di bawah serangan bersama mereka masih memiliki pikiran untuk membantu orang lain, ini hanyalah penghinaan bagi mereka. Wajah keduanya menjadi dingin,
dan mereka masing-masing membentuk seni pedang, sinar cahaya pedang menyebar dan naik. Pikirkan urusanmu sendiri, aku bisa menangani orang-orang ini. Dewa air berteriak. Dia mengenakan set baju besi Dewa Laut, dan satu-satunya hal yang hilang adalah surat berantai emas. 8 pedang penderitaan di tangannya naik, dan dia dipenuhi dengan kegilaan dan kebencian. Di bawah niat pedang ini, para pembudidaya yang kuat itu sebenarnya memiliki niat untuk tersesat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan mereka semua melindungi tubuh mereka dengan kaisar Qi dan mundur. Selain itu, para pembudidaya kimia masih memuntahkan api emas dari mulut mereka di bawah dan kadang-kadang akan meluncurkan beberapa serangan diam-diam, jadi tidak ada yang berani menyerang. Hehe, gadis kecil yang cantik, 3 senjata tingkat mendalam ini membuat mata seseorang terbakar karena iri, biarkan kakek melihatnya. Tiba-tiba, suara yang sangat sumbang terdengar, Dewa Air langsung merasakan tubuhnya menjadi lamban, dan energi unsur di sekitar tubuhnya benar-benar ditekan. Dia terkejut, dan matanya berkedip saat dia samar-samar melihat sesuatu. Dengan teriakan keras, dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang dan menusuknya ke dalam kehampaan. Garis-garis karakter kuno maha berkedip-kedip dari pedang, mewakili kehidupan, usia tua, penyakit, kematian, pertemuan kebencian, pemisahan cinta, tidak menginginkan apa-apa, dan akumulasi 5 elemen. 8 karakter kuno naik ke udara dan berubah menjadi 8 sinar cahaya keemasan, esensi senjata pada pedang melonjak dan membelah kekosongan dengan keras. Apa? Di celah kehampaan, wajah seorang lelaki tua berjanggut putih terungkap, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya yang terkejut berubah menjadi tawa gila, tangannya membentuk segel dan dia meraih pedang besar itu. Kamu memang dari keluarga Poseidon, gadis kecil, kakek menginginkanmu. Ledakan, telapak tangan bundar lelaki tua itu meraih pedang besar itu, dan dalam sekejap, dia menjadi kurus dan tertutup hijau, dia sama sekali bukan tangan manusia. Bas bas bas. Pedang emas di tangan lelaki tua itu bergetar terus-menerus, niat pedang yang menakutkan menyebar dan menebas lengan hijau, memicu gelombang, tetapi itu tidak bisa menyakitinya. Jenggot dan rambut lelaki tua itu beterbangan di bawah niat pedang saat dia tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil, ayo pergi. Dia menjentikkan jarinya pada pedang dan menjatuhkannya, sosoknya melintas seperti hantu dan meraih leher Dewa Air. Wajah Dewa Air memerah, dan dia melihat ke depan dengan tergesa-gesa. Dia melihat bahwa mata lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi aneh, dia hanya merasa pusing dan perlahan kehilangan kesadaran. Adik perempuan, elementalis kimia meraung dan auranya langsung naik ke puncaknya, ekornya yang panjang bergetar hebat saat dia mencoba melarikan diri dari 7 kaltrop batu besi, tanah terus retak. Tubuhnya perlahan bertambah besar dan hampir sepenuhnya berubah menjadi iblis, dia seperti monster besar dengan sisik di sekubu tubuhnya saat dia terbaring tertidur di tanah. Napasnya berat dan tubuhnya naik turun, matanya merah saat dia menatap lelaki tua itu, sama sekali mengabaikan 2 ahli di sampingnya. Haha, itu sebenarnya suku ekor raksasa paling brutal di laut dalam. Perjalanan lelaki tua ini kali ini cukup tidak terduga, haha. Tidak hanya lelaki tua itu tidak takut, tetapi matanya juga bersinar karena kegembiraan, dia mengeluarkan gelang dan melemparkannya ke udara. Gelang itu mengembang hingga beberapa hektar sebelum menghilang ke udara. Segera setelah itu, seekor ikan besar dan aneh perlahan berenang keluar dari kehampaan. Ikan aneh itu panjangnya 300 meter, dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Semua orang hanya bisa melihat bahwa tubuh ikan itu berwarna hijau, dan 2 kumis panjang menggantung dari mulutnya. Kecil, orang tua itu berteriak dan mengirim segel. Baru pada saat itulah ikan hijau aneh itu bergoyang beberapa kali di udara dan menyusut 10 kali lipat, tubuhnya berubah menjadi panjang 100 kaki dan perlahan menggantung di atas lelaki tua itu. Baru kemudian semua orang melihat bentuk ikan dengan jelas, ia memiliki ekspresi ganas di wajahnya dan sepasang mata bulat yang berkedip-kedip seperti lampu emas, sisik di tubuhnya disusun dengan cara yang sangat aneh, seolah-olah mereka dimasukkan sepotong demi sepotong, tidak hanya bentuk, ukuran, dan warnanya yang berbeda, tetapi mereka juga spesies yang berbeda. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa ikan mas hitam aneh itu benar-benar mengulurkan sepasang cakar elang hitam dengan jari-jari yang sangat tajam. Kemunculan lelaki tua dan ikan aneh itu membuat semua orang tercengang dan bingung.
Orang-orang di kota mendongak, semuanya tercengang. Meneguk, suara menelan bisa terdengar di mana-mana, sebuah pertanyaan muncul di hati semua orang, jenis ikan apa ini? Bahkan Qinzi dan Lu Ziyuan merasa itu sangat tiba-tiba, momentum pedang mereka melambat dan mereka tertegun di tempat. Elementalis kimia masih menatap lelaki tua itu dengan marah, dia terus mengumpulkan kekuatan dan menyuntikkannya ke ekornya yang panjang, seluruh ekor mulai memerah, 7 kaltrop batu besi bergetar tanpa henti dan hampir hancur. Orang tua itu tidak tergerak olehnya, dia melemparkan dewa air yang tidak sadarkan diri itu untuk digigit ikan hijau aneh itu, kemudian, dia menepuk kepala ikan hijau aneh itu dan tertawa, perhatikan baik-baik, jika ada kesalahan, aku akan memakanmu malam ini. Katanya, mata seperti cahaya keemasan ikan hijau aneh itu melihat ke bawah, dan membuka mulutnya, ia mengisap peri air di mulutnya dan kemudian melakukan tindakan menelan. Meneguk, dewa air ditelan olehnya. Ah! Ahli kimia elementalis mengamuk. Ledakan, bang, 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 ledakan. 7 kaltrop batu besi yang menekan ekor panjang meledak, berubah menjadi 7 aliran asap biru dan menghilang. Lu Ziyuan dan Qinzi segera bereaksi, dalam keterkejutan mereka melihat pembudidaya transformasi membubung ke langit, ekornya yang besar menyapu udara dan tiba-tiba menamparkan ikan aneh itu. Cepat dan ludahkan adik-adikku. Matanya yang merah tampak seperti akan meledak. Mata ikan aneh itu membelalak, dan 2 lampu keemasan menyala, ia membuka mulutnya dan meludah, boom. Sambaran petir menyambar, ledakan, petir mendarat di ekor panjang dan meledak seketika, petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar, menyebabkan pembudidaya kimia sangat kesakitan. Meskipun dia kebal, kekuatan guntur menembus Kaisar Qi dari surga ke-9 dan meledak ke tubuhnya, mendatangkan malapetaka pada tubuh fisiknya. Haha, ini adalah ekor raksasa yang dewasa dan ganas, jangan melanggarnya. Mata lelaki tua itu bersinar dengan kegembiraan dingin, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan jimat muncul di tangannya, dia melemparkannya ke bawah. Jimat itu berkibar tertiup angin dan mengembang seukuran bendera. Elementalis kimia itu linglung oleh petir, ketika dia melihat jimat itu jatuh, matanya membelalak dan dia meraung saat dia meninju. Ledakan. Udara langsung meledak, dan lingkaran garis hitam beria keluar dari angin kepalan tangan, itu bahkan menembus jimat, dan kekuatan tinju melesat ke 9 surga. Apa? Murid pembudidaya kimia menyusut dan dia terkejut, jimat yang telah ditembus sepertinya tidak berubah sama sekali, itu terus melayang ke bawah dan menempel di tubuhnya. Jimat itu menghilang begitu menyentuh tubuhnya, tetapi rune kecil yang tak terhitung jumlahnya di atasnya terbang keluar dan menutupi tubuhnya dalam sekejap. Petik 2. Elementalis kimia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, rasa sakit yang luar biasa menyebar dari seluruh tubuhnya, rune itu tidak menyerang tubuhnya tetapi merembes ke celah di antara sisiknya seperti air. Ledakan, bang, 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 ledakan. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari tubuhnya saat darah merembes keluar dari lapisan sisiknya, seolah-olah dia telah diretas oleh 1000 pedang. Mata pembudidaya kimia berangsur-angsur kehilangan warnanya dan tubuhnya menjadi kaku, dalam sekejap, dia berlumuran darah seolah-olah dia telah basah kuyup dalam genangan darah, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Tes, ambil ini juga, jangan bunuh dia lebih berharga hidup, orang tua itu menyeringai. Ikan hijau aneh itu perlahan terbang lebih rendah, dan cakar elang di tubuhnya tiba-tiba menjadi panjang, dengan suara, ia meraih pembudidaya transformasi yang dalam bentuk binatang buasnya dan perlahan menyeretnya ke atas. Ada jutaan orang di aula, setidaknya 10.000 prajurit telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, ada ribuan prajurit dengan penglihatan yang sangat baik, mereka melihat seluruh proses dengan jelas, selain keterkejutan di wajah mereka lebih ketakutan dan takut, bahkan dari kejauhan, mereka bisa merasakan udara dingin yang datang dari tubuh mereka. Bahkan Lu Ziyuan dan Qinzi, serta para ahli lain dari keluarga Lu, semuanya menonton dari jauh, telapak tangan mereka berlumuran keringat dingin, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Haha, panen hari ini lumayan, keberuntungan apa? Perjalanan ke kota bulan merah ini tidak, aku sangat senang. Orang tua itu melompat dan mendarat di tubuh King Yu, wajahnya penuh senyum saat dia membelai janggutnya.
Lu Ziyuan menemukan bahwa lelaki tua itu bahkan tidak meliriknya dari awal hingga akhir, ini benar-benar penghinaan dan penghinaan, menunjukkan bahwa dia tidak masuk ke matanya sama sekali. Sebagai penguasa kota Fengling, ini adalah penghinaan besar, tetapi dia tidak merasa dipermalukan sama sekali, dia hanya berharap lelaki tua ini akan pergi dengan cepat dan menghilang selamanya, dia akan memperlakukan masalah hari ini sebagai mimpi buruk. Ikan hijau aneh itu perlahan terbang dari ketinggian rendah dan melayang di atas kota, itu membawa lelaki tua itu ke daerah di mana formasi teleportasi berada. Elementalis kimia ditangkap oleh cakarnya dan terus meneteskan darah. Seluruh kota sunyi mematikan, selain beberapa manusia biasa yang belum pernah melihat tempat ini sebelumnya, seluruh kota diselimuti suasana yang menindas. Di suatu tempat di kota, di kubah gedung tinggi, seorang pria berjubah hijau panjang berdiri melawan angin. Wajah pria itu dingin dan fitur wajahnya sangat indah. Jubah hijau panjangnya berkibar tertiup angin, dia memiliki pedang yang indah di pinggangnya dan tangan kirinya memegang gagangnya, dia tampak seperti pohon giok tertiup angin. Dia diam-diam berdiri di sana tanpa bergerak dan menyaksikan seluruh proses, saat dia melihat ikan biru aneh itu perlahan berenang menjauh, pupil matanya menyusut dan dia bergumam pada dirinya sendiri, saya khawatir Yun Xiao akan segera tahu bahwa peri air telah ditangkap, apa reaksi dan tindakannya. Petik 2. Pria itu merenung sejenak sebelum pupil matanya tiba-tiba berkontraksi, matanya bersinar terang saat dia menatap ikan hijau yang aneh itu, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Ikan hijau besar tiba-tiba berhenti di udara, dan di ekornya, di belakang lelaki tua itu, seorang pria tiba-tiba muncul. Setelah beberapa saat terkejut, jejak kekhawatiran melintas di mata pria itu, bocah ini benar-benar tak kenal takut, dia lebih baik tidak dibunuh oleh Qiu Muji. Pembuluh darah di tangannya yang memegang pedang panjang terlihat, tetapi dia segera melonggarkan cengkeramannya, dia tertawa dan berkata pada dirinya sendiri, aku terlalu banyak berpikir, dengan kekuatan dan kecerdasannya, bahkan jika dia tidak bisa menang, dia setidaknya bisa melarikan diri. Sudut mulut pria itu sedikit melengkung, tangan kanannya membentuk segel, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi linglung, kemudian, dia berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang di tempat. Seluruh kota Fengling menjadi serius, ikan biru besar itu tiba-tiba berhenti, menyebabkan semua prajurit melihat ke atas dengan mata terbuka lebar. Tiba-tiba, tubuh semua orang gemetar saat mereka secara mengejutkan menemukan bahwa ada orang tambahan di ekor ikan mas hitam. Dan banyak orang segera mengenali identitas orang itu. Karena orang ini telah lama dicari di kota Fengling, citranya telah menyebar ke seluruh wilayah timur. Apa? Orang tua itu mengeluarkan suara, "Yi," yang lembut, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya, dia bahkan tidak menoleh, dan hanya tertawa menyeramkan, "Hehehehe, sungguh pemuda yang menarik, saya akan memberi makan ikan saya dengan ini." Orang di belakangnya memiliki ekspresi dingin, rambut panjangnya menari tertiup angin, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Beri makan adikmu." Semua seniman bela diri yang hadir langsung pingsan, tetapi pada saat yang sama, mereka basah kuyup dengan keringat dingin untuk pemuda itu. Di bawah keterkejutan, Ziyuan dipenuhi dengan ekspresi yang rumit. 2 tahun lalu, dia telah mengejar pria ini untuk hidupnya, pada saat itu, dia hanya seorang kaisar bela diri bintang 1, sekarang dia telah muncul lagi, dia sudah menjadi kaisar bela diri bintang 7. Selain itu, yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa berbuat apa-apa pada lawannya ketika dia masih seorang kaisar bela diri bintang 1, sekarang, basis kultivasinya telah meningkat 6 tingkat. Keringat dingin keluar di dahi Lu Ziyuan, meskipun dia juga telah maju dengan 1 bintang, dan kultivasinya masih menekan yang lain dengan 1 tingkat, dia memiliki perasaan takut dan gentar, dan tidak bisa menghasilkan hati untuk melawan. Secara khusus, ketidakpedulian Yun Xiao di hadapan lelaki tua yang menakutkan itu membuatnya merasa lebih rendah diri, dan kesenjangan antara keberaniannya dan hati bela diri Dao langsung melebar, perbedaan di antara mereka bahkan lebih besar. Senyum lelaki tua itu membeku saat dia berbalik dan menatap Yun Xiao dengan ganas. Tiba-tiba, tatapan aneh muncul di matanya, dan dia menjadi sangat terkejut, dia berseru, "Sungguh penguasa bela diri bintang 7 muda. Tidak mungkin, apakah kamu menggunakan semacam mantra untuk bersembunyi dari mataku?" Dia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya karena tidak percaya, dia bergumam pada dirinya sendiri,
itu tidak mungkin, siapa yang bisa menyembunyikan mantra dariku? Hahaha, tepat pada waktunya untuk menangkap mereka dan mempelajarinya bersama, panen tak terduga lainnya, perjalanan ini tidak. Setelah lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, matanya memancarkan cahaya yang tidak menyenangkan dan dia tertawa mengerikan. Yun Xiao mengangkat matanya dan menatapnya dengan dingin saat dia mencibir, awalnya aku ingin berurusan denganmu setelah masalah di kota bulan merah diselesaikan, tapi aku tidak berharap kamu keluar dari inisiatifmu sendiri, itu bagus, itu akan menyelamatkan tuan muda ini dari kesulitan melakukan perjalanan ke Gunung Bogan. Tubuh lelaki tua itu bergetar, dan wajahnya langsung berputar, matanya seperti kilat saat dia berteriak, "Siapa kamu?" Pihak lain telah mengidentifikasi tempat persembunyiannya dalam satu kalimat, menyebabkan dia sangat terkejut dan sangat waspada. Bagaimanapun, identitasnya dan di mana dia bersembunyi sangat rahasia dan sangat penting, begitu niat membunuhnya meningkat, dia segera mengunci Yun Xiao. Aura ini padat. Orang tua itu menutupi Yun Xiao dengan indera ilahinya, dan perasaan akrab tiba-tiba muncul di hatinya, dia mengerutkan kening. Tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan marah, "Jadi itu kamu." Yun Xiao tersenyum sinis, matanya berkedip dengan cahaya dingin saat dia berkata dengan dingin, "Apa, kamu ingat? Qiu Muji, dasar orang gila." Orang tua itu tidak lain adalah Feng Ziji, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dia berkata dengan kejam, aku sudah memakai sepatu besiku dan mencarinya dari atas ke bawah, tetapi aku menemukannya tanpa usaha apapun, di mana kamu menyembunyikan tubuh ilahiku yang tak tertandingi." Petik 2. Kembali ketika mereka berada di Pulau Xiankong di Laut Timur, Yun Xiao telah membantu para tamu melepas segel di tubuh mereka, dan melalui kekuatan segel, dia telah melihat sekilas pemandangan di dalam Gunung Bogan. Setelah itu, indera ilahi Qiu Muji yang mengejarnya langsung terputus olehnya di udara. Itu adalah konfrontasi pertama antara keduanya, tetapi mereka tidak tahu siapa mereka. Qiu Muji masih tidak tahu bahwa salah satu muridnya ada di tablet alam ilahi Yun Xiao, dan yang lainnya telah dibunuh oleh Yun Xiao. Yun Xiao melirik ikan biru aneh di bawah kakinya dan mendengus dingin, tubuh ilahi yang tak tertandingi. Dendam antara kamu dan aku bukan hanya tentang tubuh ilahi yang tiada taranya. Kilatan dingin keluar dari matanya, tubuh dewa yang tak tertandingi adalah dendam antara Qiu Muji dan pengikutnya, dia tidak tertarik untuk ikut campur. Di sisi lain, dendam antara dia dan Qiu Muji adalah bahwa puncak awan ungu telah mengirim Yang Yuansu untuk membunuh Ning Keiwei dan berkolusi dengan Wei Qing, hanya saja Qiu Muji tidak tahu tentang dendam ini. Apa? Seperti yang diharapkan, Qiu Muji mengungkapkan ekspresi bingung. Yun Xiao menyeringai mengerikan, Anda tidak perlu mengerti, biarkan aku memukulimu setengah mati dulu, dan kemudian kita akan berbicara dengan baik. Sosoknya berkedip dan seluruh tubuhnya muncul di udara, dua jarinya seperti pedang saat dia menebas. Haha, betapa sombongnya. Kamu sangat sombong sehingga aku ingin mengupas kulitmu sedikit demi sedikit. Qiu Muji tertawa menyeramkan saat cahaya aneh melintas di matanya, dengan menjentikkan jarinya, ruang di depannya meledak dan pancaran pedang langsung dihancurkan. Kemudian, dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan dan menyerang Yun Xiao. Yun Xiao mencibir saat dia mengepalkan jari-jarinya menjadi cakar dan menebas. Haha, kamu mencari kematian. Qiu Muji tertawa gila dan mengganti segel di tangannya, bola energi hijau segera muncul dan memancarkan cahaya yang kuat, itu akan meledak. Lelucon apa? Tanpa tergesa-gesa, Yun Xiao menggerakkan kelima jarinya dan mengepalkan udara, ruang tiba-tiba menegang, dan kelima jari, seperti gunung, menahan sekeliling. Bola lampu hijau baru saja menyebar sedikit, tetapi di bawah pengaruh sidik jari, itu langsung menyusut dan menunjukkan tanda-tanda runtuh ke dalam, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya bergegas ke dalamnya. Apa? Ekspresi Qiu Muji berubah menjadi terkejut, dia membentuk segel lain dengan ibu jari dan jari tengahnya, sementara tangan kirinya membentuk segel lain dan menunjuk dengan jari kelingkingnya. Dia menyatukan tangannya di udara dan lampu hijau yang terkonsentrasi hancur, itu berubah menjadi bunga teratai dan perlahan terbang. Dalam radius 100 mu, bunga teratai begitu hidup sehingga mereka menari tertiup angin. Yun Xiao mencibir lagi saat dia mengganti segel tangannya, tiga jarinya saling tumpang tindih,
dan dua jari yang tersisa ditekan seperti kanopi. Tiba-tiba, cahaya keemasan terbang keluar dari sidik jari, dan seluruh langit biru tertutup kubah emas rune yang tak terhitung jumlahnya. Melayang dalam cahaya keemasan, dan terdengar suara samar bahasa Sanskerta. Bayangan emas yang luar biasa turun dari langit, tangannya berada di segel, dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Pantom menyilangkan kakinya dan duduk di lotus dengan aura khusyuk dan bermartabat, tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan. Lampu hijau ditekan, dan sosok itu perlahan turun ke teratai. Saat dia duduk, seluruh langit dipenuhi dengan cahaya keemasan. Sosok manusia dan teratai tiba-tiba menjadi satu, tanpa perbedaan di antara mereka, mereka berputar tanpa henti, dan keinginan yang agung dan luas menyebar di langit. Semua orang yang hadir tercengang, kemampuan semacam ini yang bisa bergerak dan meniru sesuka hati hampir merupakan keterampilan ilahi, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah penampakan seperti teratai berputar beberapa putaran, kekuatannya didorong ke ekstrim dan tiba-tiba ditekan, rasanya seperti seluruh kubah emas tiba-tiba runtuh. Taowu ini, mata Qiyu Muji hampir keluar dari rongga mereka, segel tangan adalah kekuatan semua alkemis, dan segel tangan pihak lain tampaknya tidak lebih lemah darinya. Faktanya, dia memiliki perasaan samar bahwa dia bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri, namun, begitu ide absurd ini melintas di benaknya, dia merasa tidak nyaman dan segera menolaknya secara naluriah, mengambil hasil dari kekuatan yang sama. Aku lupa bahwa kamu juga seorang alkemis. Qiyu Muji segera mengingat konfrontasi pertama indra ilahi, di mana dia juga telah diguncang oleh pihak lain, wajahnya tenggelam, dan tangannya berubah, telapak tangannya menjadi kering dan biru, dan kelima jarinya mengepal. Sepasang cakar hijau besar mengembun di udara dan meraih platform lotus ilusi. Ledakan, pantom cahaya keemasan langsung dikalahkan oleh cetakan cakar, dan cahaya keemasan yang memenuhi langit menghilang. Sepasang cakar dan taring naik dan turun di Yun Xiao. Yun Xiao menyebarkan gerakan mantra dan mengangkat tangannya di atas kepalanya, auranya mengembun di langit, dan niat pedang menyebar dan tiba-tiba menebas. Ledakan. Bilah cahaya transparan muncul dan tiba-tiba menebas cakar dan giginya, cahaya dan bayangan memenuhi langit, dan dunia bergetar. Mata Qiyu Muji menyipit saat dia berteleportasi dan muncul di depan Yun Xiao, cakar birunya yang tajam mencengkeram tenggorokannya. Retakan hitam muncul di antara 5 cakar, dan badai spasial terbentuk. Ekspresi Yun Xiao tetap tidak berubah, dia mengepalkan jari-jarinya menjadi kepalan tangan, masuk ke dalam posisi bertarung, dan melemparkan tinju Vajra. Ledakan, cakar hijau Qiyu Muji mengenai tinjunya, menyebabkan dentang logam berdering dan cahaya keemasan muncul. Apa? Murid Qiyu Muji berkontraksi saat dia diliputi oleh keterkejutan, cakarnya yang tajam bahkan bisa membelah gunung dan batu, bahkan artefak mendalam tingkat ke-9 biasa dapat ditembus secara langsung, tetapi dia bahkan tidak bisa mematahkan satu pukulan pun dari lawannya. Dia tidak percaya sama sekali, dia mendengus marah dan meningkatkan kekuatan di tangannya. Dentang, 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 cakar dan taring terus meluncur melintasi tinju Yun Xiao, menembakkan cahaya keemasan yang menyilaukan, tetapi mereka tidak bisa menyakitinya sama sekali. Menggunakan cakarmu untuk menyentuhku, menjijikkan. Yun Xiao mendengus dan mengubah momentum tinjunya, kekuatan besar bergegas keluar dari tinjunya dan menghantam cakar hijau dengan keras, memaksa Qiyu Muji mundur. Dia juga cukup terkejut, cakar pihak lain tampaknya lebih keras dan lebih tajam daripada persenjataan mendalam tingkat ke-9, dia tidak tahu kemampuan ilahi atau metode kultivasi seperti apa yang telah dia kembangkan. Qiyu Muji tersentak kembali ke punggung ikan hijau aneh itu, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak mungkin. Itu benar-benar bisa menahan cakar gelapku yang tidak menyenangkan. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia segera marah karena penghinaan, dia meraung, sialan. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan lusinan jimat terbang keluar dari jari-jarinya. Jimat itu semuanya berbeda, dan mereka memancarkan cahaya di udara satu persatu, semua jenis kekuatan aneh muncul, tampaknya kacau, tetapi pada kenyataannya, mereka semua terhubung. Dalam sekejap, ratusan rune membentuk susunan dan berputar-putar di sekitar Yun Xiao. Bersambung.